Ada 3 poin, Pak. Pemberantasan begal dan premanisme, penurunan kejahatan jalanan, dan ketertiban umum. Ya. Sepertinya poin 1 ini yang saat ini dibutuhkan masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara, Pak. Ya, betul. Kita sudah melihat dan menghitung dengan pasti, objektif bahwa masyarakat membutuhkan rasa aman. Rasa aman atas berbagai peristiwa begal yang kemarin terjadi. Ya. Dan memang gelora kami untuk melawan mereka itu kami salurkan melalui cara yang berbeda mungkin. Bahwa kemudian sejatinya dalam informasi tentang gawatnya Medan dengan begalnya itu ada sesuatu yang harus kita cermati. Yang tadi sampaikan bahwa ada begal yang sesungguhnya. Ya. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Artinya kita sudah menemukan begal sesungguhnya seperti Pak Kapolda sudah dapat itu. Jadi ada pelaku di lapangan, ada begal sesungguhnya tadi. Saya mengutip Pak Dahlan Iskan bahwa ada kebenaran ilmiah dan ada kebenaran persepsi. Nah, kebenaran persepsi ini sebenarnya selalu dibangun beriringan dengan dinamika ekonomi. Ya, kalau Mas sama saya minum kopi gitu, saya ngomong, Mas ini kopinya enak, Mas langsung ngomong betul. Padahal kalau nggak pakai gula atau nggak di depan Pak Kapolda, saya nggak enak itu. Ya. Tapi kalau ada orang lain mendengar, kopi ini enak nih, Pak Kapolda, Mas mengatakan enak. Inilah persepsi yang tentu harus kita kelola. Nah, itu sejatinya yang kemudian kita tahu bahwa dengan kita berada dalam persepsi yang tadi kurang tepat itu, apalagi kemudian itu berulang-ulang kita berada di situ terus-menerus, sejatinya kan kita sedang terhambat untuk maju. Kalau zaman sekarang kita nggak out of the box, nggak bisa keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang semu itu harus cepat kita identifikasi supaya kita ketemu sebenarnya sebaiknya tidak di situ tapi di mana kita harus berada. Dan itulah yang kemudian saya katakan bahwa premanisme, begal itu adalah satu target yang harus kita selesaikan tanpa kemudian kita mengumbar kebrutalan kita. Nah, kita tidak harus mengumbar, misalnya tak tanya Pak Kapolda, ada perintah tembak mati nggak ini, gitu ya Pak Kapolda ya. Ya itu yang mungkin Pak Kapolda maksud dengan mengumbar kekerasan tadi. Ya. Itu harus kita kelola karena sadari bahwa yang kita hadapi nanti bukan hanya begal. Polisi akan berhadapan dengan ibu-ibu yang memerlukan pertolongan, anak-anak yang memerlukan arahan, dan mungkin juga penjahat yang perlu segera ditangkap. Tapi perlakuannya kan tentu berbeda. Dengan kita terbawa dalam satu kondisi kebrutalan tadi, tentu akan merusak yang lain. Nah, ini yang kita harus cegah, dan kita ingin membawa satu gelombang baru, satu cara baru bagaimana polisi-polisi yang lebih humanis lebih bisa mendengarkan. Sesungguhnya Pak Kapolda, teman-teman kepolisian itu kan sudah dibekali dengan kewenangan Pak Kapolda ya kan, untuk bisa mengambil diskresi, misalnya mengambil tindakan tegas dan terukur. Ya, memang begitu. Itu secara hukum kita diberikan. Kita tahu bahwa kita memiliki itu secara hukum. Tapi kalau kemudian itu menjadi satu glorifikasi misalnya gitu, berlebihan, akan sulit kami mengendalikan. Dan akan sulit kemudian kita mengontrol ya dalam konteks pengendalian tadi. Tapi saya paham bahwa kita punya alasan hukum untuk mengambil tindakan yang tadi disebut tegas. Tapi mari kita coba kita bawa situasi ini ke hal yang lebih humanis tadi ya. Humanis. Dan model-model polisi humanis ini kan menjadi idola sebenarnya. Banyak anak-anak dengan film-film seri yang menarik itu kemudian saya sangat mengidolakan, menginspirasi anak-anak kita untuk menjadi polisi dan melihat bahwa itu suatu harapan bagi dia bagaimana dalam kehidupan di masyarakat itu polisi bisa menginspirasi mereka kan. Ya, mendorong bahwa ada value yang dia jual. Karena saya selalu tekankan bahwa yang bisa dijual dari polisi itu bukan kewenangannya, tapi value-nya. Value-nya apa? Value yang jujur,
ada nilai-nilai positif yang ada di dalam anggota polisi itu ya Pak Kapolda. Ya, di balik baju ini sejatinya yang ada adalah value. Kalau value kami adalah kekerasan, tentu sesuatu yang kemudian akan merugikan masyarakat. Jadi Tribuners jangan juga bertanya-tanya lagi kenapa nggak ditembak. Polisi sudah dibekali itu ya Pak Kapolda. Bahkan Pak Kapolda sudah jamin itu di dalam mobil patroli yang hari ini akan berada berseliweran di dekat kita memberi rasa aman, itu sudah dilengkapi ya Pak Kapolda dengan alat-alat yang canggih. Plus ada 2 laras panjang di dalamnya. Nah kan ini begal, coba-coba aja kalau mau kan gitu ya Pak Kapolda.